Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Kalian tahu kan tepuk semangat? Benar, kita tepuk bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Kalian tahu nggak pembelajaran apa sih yang akan kita bahas? Benar, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya, udah ada yang ngerti nggak tentang pengertian sistem peredaran darah pada manusia? Oh, belum ada yang tahu nih. Ya udah, kita belajar bersama-sama tentang pengertian sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem biologis yang berfungsi untuk mengangkut darah dan nutrisi dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah manusia memiliki tugas dan perannya masing-masing. Berikut adalah peran organ sistem peredaran darah pada manusia. Organ-organ yang termasuk dalam sistem peredaran darah manusia yaitu yang pertama, jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah berperan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dalam bentuk lingkaran dan melalui paru-paru. Ada 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang ketiga, darah berperan untuk mengalirkan oksigen, zat gizi, hormon, dan berbagai komponen penting lainnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah yang dibagi lagi menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Ada yang tahu nggak tentang gambar ini? Nah, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Simak ya. Yang pertama ada atrium kiri, berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan menyalurkannya ke vertikal kiri. Yang kedua ada ventrikel kiri, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, menyebarkan oksigen dan nutrisi. Vertikal kiri juga dikenal sebagai bilik kiri, yang merupakan bagian terakhir dari 4 ruang jantung. Yang ketiga, vena cava berfungsi untuk membawa darah yang masuk oksigen dari seluruh tubuh ke atrium kanan jantung. Yang keempat, ventrikel kanan berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses ini disebut sirkulasi pulmonal. Yang kelima, arteri pulmonalis berfungsi untuk membawa darah terdioksigenasi dari jantung ke paru-paru. Yang keenam, kapiler paru-paru berfungsi untuk melakukan pertukaran gas vital yaitu oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh, kapiler dari semua jaringan tubuh tempat pertukaran gas terjadi. Yang kedelapan, vena sistemik berfungsi mengangkut darah dari jaringan tubuh ke atrium kanan jantung. Sekarang kita akan belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Di sini ada yang tahu nggak tentang arti gangguan dari sistem peredaran darah itu apa sih? Ya udah, kita belajar bersama-sama ya. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah
manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut adalah gangguan pada sistem peredaran darah yang sering terjadi. Yang pertama ada hipertensi, yang kedua serangan jantung, yang ketiga trombosis vena dalam DVT, yang keempat iskemia, yang kelima stroke, yang keenam aneurisma aorta abdominal, yang ketujuh anemia, yang kedelapan kolesterol tinggi. Tanda-tanda gangguan dari sistem peredaran darah itu apa aja ya? Terus solusinya apa biar kita dapat tercegah dari penyakit tersebut? Mari kita belajar bersama-sama. Tanda dan gejala yang mungkin terjadi ketika sirkulasi darah dalam tubuh tidak lancar, yaitu yang pertama, tangan dan kaki terasa dingin. Yang kedua, mati rasa atau kesemutan. Yang ketiga, pembengkakan pada tubuh. Yang keempat, tubuh lelah. Yang kelima, masalah pencernaan. Yang keenam, masalah kognitif. Yang ketujuh, warna kulit berubah. Yang kedelapan, luka pada kaki. Solusi yang tepat untuk mencegah penyakit yang tumbuh pada gangguan sistem peredaran darah, yaitu yang pertama, olahraga secara rutin. Yang kedua, konsumsi makanan bernutrisi. Yang ketiga, batasi konsumsi lemak jenuh. Yang keempat, kurangi garam. Yang kelima, minum cukup air. Yang keenam, kelola stres. Yang ketujuh, berhenti merokok. Yang kedelapan, rutin memeriksakan tekanan darah. Kita sekarang nyanyi bareng-bareng ya. Kalian baca tulisan yang ada di papan. 1, 2, 3. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak, karena ku makan tak pernah sedikit. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Aku darah dari paru-paru, aku banyak mengandung oksigen. Keserambi kiri, ke bilik kiri, ku dipompa ke seluruh tubuh. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Dari sini ku berubah jadi darah kaya karbon dioksida. Keserambi kanan, ke bilik kanan, dipompa menuju paru-paru. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Yeay! Nah, kalian kan udah belajar nih tentang pengertian sistem peredaran darah, terus 3 komponen sistem peredaran darah, terus sistem peredaran darah besar dan darah kecil, terus gangguan sistem peredaran darah, solusinya, terus juga pencegahannya, dan juga jenis-jenis gangguan sistem peredaran darah. Ibu harap kalian paham dan mengerti tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Kalau begitu, Ibu cukupkan ya sampai di sini. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan Ibu yang kurang berkenan di hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.